Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah minggu-minggu sesara Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2. Hai mari sembah. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami menyampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal ke dalam maut, supaya Engkau jangan binasa, tetapi beroleh hidup kekal. Dalam Kristus kami mengalami pembenaran dan pengudusan kami. Biarlah kami hidup dalam rahmat-Mu, karena kurban yang kudus yang telah diserahkan Tuhan Yesus demi keampunan dosa kami. Dengarlah kami demi darah anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1, Allahmu benteng yang teguh. Pembacaan firman Allah diambil dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk,
tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 361 ayat 1, berserah kepada Yesus. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, di dalam Kristus Yesus yang rela menderita bagi dunia ini, kami datang mengaku di hadapan-Mu untuk mengaku bahwa iman kami sangat rapuh dan lemah, kasih dan pengharapan kami sering goyah. Kami begitu sering khawatir dan takut. Kami ragu-ragu mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan tuntutan iman dan hati nurani kami. Kami meragukan kekuatan-Mu menjamin kehidupan dan masa depan kami, dan cenderung memikirkan diri sendiri saja. Kami sering tergoda untuk menyimpang dari hukum dan kebenaran demi mendapatkan keuntungan sesaat. Kami mengaku bahwa materi sering kami anggap lebih bernilai dan berharga daripada kebenaran dan kasih. Itulah yang membuat kami begitu mudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, bangkitkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami kuat dan berdaya melakukan yang benar dan baik selama kami hidup di dunia ini, demi kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, dihapuskan dosaku. Aku pulih dan sembuh.
karena pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan kami dari Perjanjian Baru, Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 26. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 sampai 4, ku ingin menyerahkan. Seluruh hidupku
Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Cek. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan telah menjaga kami, melindungi dan menopang kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau bersama dengan jemaat-Mu pada pagi hari ini. Bapa yang baik, saat ini kami memberikan persembahan syukur kami di hadapan-Mu, sebagian dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kiranya Engkau boleh menerima Tuhan. Engkau berkati dan kuduskan ya Bapa. Biarlah persembahan ini menjadi alat-Mu dalam melanjutkan pelayanan, khususnya pelayanan di BNKP Jemaat Jakarta. Engkau berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Engkau berikan hikmat agar semuanya bisa seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah persembahan kami Tuhan, kami persembahkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian kor atau vokal grup dari Faumasi Lingkungan 2.
Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1, Sabda Tuhan Allah. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang untuk menyembah-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah kami alami dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Allah begitu baik dan sungguh baik. Dan saat ini ya Bapa, kami merindukan sabda-Mu. Kami ingin Tuhan menyampaikan sabda-Mu bagi kami lewat pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu ya Bapa. Untuk itu kami mohon, mari Bapa buka hati dan pikiran kami. Berikanlah kami ketenangan agar kami benar-benar fokus dan benar-benar betah untuk mendengarkan firman Tuhan, serta kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ketenangan kami selama kami mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semuanya itu dienyahkan. Tuhan Yesus berkatilah kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 11. Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian pembacaan firman Tuhan.
dan salam sejahtera bagi kita semua. Yahobu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tata ibadah kita setiap hari Minggu, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Nias, setelah persiapan para pelayan dan juga jemaat beribadah kepada Tuhan, maka ketika ibadah dimulai, maka liturgos akan menyapa jemaat dengan salam dan kemudian disusul dengan panggilan beribadah. Tadi liturgos sudah memimpin kita dalam salam dan panggilan beribadah, di mana liturgos akan mengatakan, marilah kita memuji Tuhan dengan bersorak-sorak, dengan sukacita, dan kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor ... Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan beribadah adalah merupakan panggilan ajakan bagi jemaat Tuhan, bagi saya dan Bapak Ibu yang datang ke rumah Tuhan, di mana tujuannya adalah supaya kita yang jauh-jauh datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, datang dengan tidak sia-sia. Tetapi kita akan pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Dan kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Sebagaimana tema yang telah disampaikan kepada kita hari ini adalah menyembah Allah dengan sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita telah diajak oleh liturgos yang memimpin ibadah untuk beribadah dengan sorak-sorai, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, maka setiap kita yang beribadah kepada Tuhan benar-benar juga siap dan sepenuh hati memuji menyembah Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita yang beribadah, kita yang menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, maka ada hal yang saya mau sampaikan kepada Tuhan, pada kita semua, yaitu kita akan merasakan ketenangan. Faluka ita va'ahono-hono. Karena kadang Bapak Ibu kita datang ke gereja, ya hanya tubuh kita yang datang. Tapi kadang entah kemana-mana pikiran-pikiran kita. Kita masih mengingat ada masalah-masalah. Kita masih terbeban dengan berbagai persoalan hidup. Bukan hanya ketenangan yang akan kita alami. Kita akan merasa betah dari awal dimulai ibadah sampai selesai ibadah. Betah. Letafa gese-gese itaba dadau mata. Hina fasala-sala batahonuga ita babetah ita. Kita tidak akan bosan. Karena poin yang berikutnya mengatakan ketika kita beribadah menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan fokus. Tujuan kita fokus bukan fokus kepada orang-orang yang memimpin ibadah, tetapi kita fokus kepada firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Maka segala kekurangan kita akan maklumi. Tapi kita fokus kepada firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita. Karena firman Tuhan akan menuntun hidup kita. Damai sejahtera akan kita alami. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu, kita merasakan hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Itulah mengapa Bapak Ibu ketika kita mengetahui bahwa kita ini dekat dengan Tuhan, maka nanti dalam doa-doa kita akan menyampaikan permohonan-permohonan kita. Apapun segala pergumulan-pergumulan hidup kita, segala permintaan-permintaan kita akan kita sampaikan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan dekat dengan kita dan kita dekat dengan Tuhan dan Dia adalah penolong bagi kita.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika Dia mengajak kita untuk beribadah menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, maka marilah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari Mazmur pasal 95 ini, pemazmur menyampaikan 3 hal bagi kita mengapa kita datang beribadah kepada Tuhan. Mengapa kita harus menyembah Dia dengan sepenuh hati kita. Poin yang pertama yang harus kita renungkan dan sadari dan harus kita akui dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, yang pertama adalah kita menyembah Allah dengan sepenuh hati karena Dia adalah gunung batu keselamatan kita. Dia mau menyampaikan kepada kita, Dia adalah gunung batu keselamatan kita. Pemazmur memakai gunung batu keselamatan ini Bapak Ibu, karena gunung batu adalah merupakan sebuah istilah yang sering disebutkan dalam Alkitab, di mana pada masa perjanjian lama maka kuatnya sebuah kota yaitu terletak kepada kekuatan tembok-tembok yang mengelilingi oleh benteng-benteng itu sendiri. Maka ketika terjadi peperangan-peperangan pada masa itu, maka orang-orang akan berlindung kepada benteng-benteng pertahanan itu sendiri, kepada tembok-tembok yang telah dibangun. Tetapi pemazmur mengatakan bagaimanapun kuatnya tembok yang telah didirikan dibangun, maka itu ada batasnya. Terbukti Bapak Ibu, ketika Babel, ketika Persia menyerang Yerusalem, apa yang terjadi? Tembok-tembok pertahanan mereka bisa dihancurkan dan tinggallah puing-puing. Itulah mengapa pemazmur mengatakan bahwa tidak ada gunung batu yang lebih kuat menandingi kekuatan Tuhan sebagai benteng pertahanan, yaitu Allah itu sendiri. Dan disitulah orang-orang bisa berlindung. Disitulah orang-orang merasakan ketenangan, kedamaian, aman, terhindar dari segala musuh-musuh. Apa yang saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu, bahwa ketika kita menyembah Allah dan kita mengakui bahwa Dia adalah gunung batu keselamatan kita, maka pertanyaan bagi kita, apa saja tempat yang menurut kita aman, nyaman bagi kita saat ini? Apakah itu tempat kerja kita? Apakah itu rumah kita? Atau mungkin kita mengatakan ketika saya dekat dengan orang-orang yang bisa merangkul saya, bisa menolong saya merasa aman. Tidak Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau menyampaikan kepada kita, itu adalah terbatas. Tetapi Allah yang adalah kekal untuk selamanya, Allah yang adalah kuat, perkasa, Dia hebat, Dia adalah segala-galanya, maka Dia bisa menjamin keselamatan kita. Maka tidak ada tempat sandaran, tidak ada tempat yang paling aman bagi kita untuk berlindung selain daripada Allah, Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan. Nyatakanlah bahwa dengan dekat dengan Tuhan, kita merasakan damai sejahtera, tenang, aman. Bukankah Tuhan telah melindungi kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Bukankah Tuhan selalu menyertai kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita? Tuhan selalu ada bagi kita. Poin yang kedua, mengapa kita menyembah Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita, yaitu kita menyembah Allah sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ini yang mau disampaikan oleh pemazmur di ayatnya yang ketiga. Kenapa? Di sini dia menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah Raja yang berdaulat dan sekaligus Dia adalah pemilik hidup kita. Bahkan semesta alam ini Tuhanlah
yang empunya. Itulah mengapa dikatakan di ayat yang keempat sampai di ayatnya yang kelima, segala sesuatu adalah kepunyaannya, dialah yang menjadikannya. Maka ketika kita menyadari bahwa Allah yang berdaulat, dia adalah pemilik yang sesungguhnya, maka kita tidak boleh mengatakan dengan bebas, saya bisa mengatur hidup saya sesuka hati saya. Saya mau melakukan ini itu dengan bebas. Saya mengandalkan kekuatanku, saya mengandalkan segala sesuatu yang ada padaku. Tidak, Bapak Ibu. Karena segala sesuatu adalah Tuhan. Hidup kita, dialah yang punya. Ada dani rama ina, beitabali eva abeleda. Babai tabali eve dahada si sohda. Mengapa? Karena semuanya itu hanyalah titipan pemberian Tuhan. Sekali lagi dia mau mengatakan, dia adalah Allah yang besar, Raja yang besar, yang mengatasi segala Allah. Sekaligus dia mengatakan mengapa dia mengatasi segala Allah, bahwasanya tidak ada Allah lain selain dari Allah yang kita kenal, yang kita sembah melalui diri Yesus Kristus. Akuilah dia. Nah, so saya lo walangi dan nebe ira Bapak Ibu. Ni olo walangi da faya fefuda. Tapi jelas-jelas dia mengatakan dia adalah Allah yang besar, Raja yang besar mengatasi segala Allah. Dia adalah Allah di atas segala ilah-ilah, di atas segala berhala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah poin yang kedua. Yang ketiga, yaitu kita menyembah Allah karena kita adalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita adalah umat Allah, kawanan dombanya, maka kita harus juga mengakui bahwa Allah adalah gembala yang baik bagi kita. Mengapa? Karena Allah sebagai gembala yang baik, dia tidak hanya memenuhi kebutuhan kita pada hari ini, tetapi Tuhan sebagai gembala yang baik, dia akan memenuhi kebutuhan kita hari ini, besok, dan sampai selamanya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu ragu. Karena Tuhan punya segala sesuatu. Dia menyediakan segala sesuatu. Kalau kita membaca di Mazmur 23, disitulah pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dia akan membaringkan kita di air yang tenang. Bahkan lebih dari itu, gembala yang baik, dia tidak hanya memelihara, dia tidak hanya melindungi kita, tetapi dia bersedia berkorban untuk menyelamatkan kita. Itu adalah gembala. Kembali ke poin nomor 1, dia adalah benteng, dia adalah batu, maka dia menjamin keselamatan kita. Kalau kita membaca bagaimana gembala-gembala yang menggembalakan kambing domba-dombanya di padang rumput yang hijau, maka ketika ada binatang-binatang buas, maka para gembala terkadang Bapak Ibu harus mengorbankan nyawanya. Apalagi Yesus. Yesus sudah mengorbankan dirinya, hidupnya bagi kita karena dia adalah gembala yang baik bagi kita. Maka kita harus tahu Bapak Ibu, bahwa dialah yang menuntun, dialah yang memelihara, dialah yang menolong, dialah yang menjamin keselamatan kita. Maka kita sebagai umat Kristen bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah merupakan gembala yang baik bagi kita. Ketika kaki kita tersandung, dia mengatakan,
Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Karena tangannya akan menopang kita. Dia tidak akan membuat kita malu. Dia akan selalu berada di pihak kita, akan membela kebenaran. Sekalipun kadang kita mengatakan Tuhan ini begitu jauh, Tuhan ini tidak peduli, Tuhan ini dan tidak. Tapi sebenarnya Tuhan sebagai gembala yang baik bagi kita, Dia selalu mendampingi kita, Dia selalu melihat kita, Dia selalu memelihara kita, Dia selalu menjaga kita, bahkan Dia selalu mengulurkan tangannya kepada kita. Pertanyaannya, ketika Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita, Dia memegang tangan kita. Terkadang Bapak Ibu, kita melepaskan tangan kita dari tangan Tuhan. Kita dengan sesuka hati berjalan mengikuti kata hati kita, kemauan kita, kehendak kita. Ada lagu entah siapa yang salah. Tuhan tidak salah. Karena Tuhan tetap mengulurkan tangannya. Tapi kita melepaskan tangan kita daripada Tuhan. Apalagi nano abelu ita. Apalagi na oya faluka ita hobo-hobo batawaya iya busaidau. Saya mau berjalan sendiri. Kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi ketahui Bapak Ibu, Allah begitu peduli kepada kita. Karena Allah adalah Maha Kasih. Jadi ketiga poin ini mari kita renungkan. Supaya kita benar-benar hidup sebagai orang-orang Kristen yang selalu bersyukur kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Janganlah kiranya murka Tuhan ditimpakan kepada kita seperti kejadian peristiwa di Masa dan di Meriba. Di mana ketika mereka menuruti keinginan mereka sendiri, mereka mencobai menguji Allah, maka Allah yang adalah setia, Allah yang adalah adil, Dia juga murka. Dan Dia mengatakan, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi baitawadanya Bapak Ibu ya odore ni hakiriso ya odore enoniso aya maka ya odore sedanya mibazoruko tidak. 3 hal tadi renungkan, lakukan. Jadikanlah Tuhan sebagai batu pertahanan keselamatan kita. Yang kedua, akuilah Dia bahwa tidak ada Allah lain selain dari Dia Yesus Kristus. Dan yang ketiga, marilah serahkan hidupmu, dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita yang berada di bawah, kendali di bawah kedaulatan Allah, kita akan hidup damai dan tenang. Itulah firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita. Dan ayat hafalan, biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita bersama-sama. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian. Mazmur pasal 95 ayat 2, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dengan segenap hati kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini kami merasakan ketenangan dalam jiwa batin kami. Bahkan kami telah fokus untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sehingga sabda-Mu ini telah mengenyangkan jiwa kami. Bahkan inilah yang menjadi pelita dan suluh di dalam kehidupan kami. Dalam setiap perjalanan kami percaya bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan akan memimpin hidup kami, Tuhan akan menuntun kami. Untuk itu Bapa, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami selalu setia dan patuh untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman melukannya.
bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Shalom. Yahoo. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan Minggu 19 Maret 2023, pengkhotbah Pendeta Adi Eli Laia STH, liturgos SNK Ina Stephen Warubu, dalam tata ibadah dalam bahasa Nias. Pelayan Komisi Ibadah dan Pelayanan Anak, nama-namanya dapat dibaca di warta jemaat ini. Komisi Lansia. Diberitahukan ibadah PA Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Maret setelah selesai ibadah secara tatap muka di ruang ibadah gereja. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adi Eli Laia STH dan liturgos Ibu Inafika Telombanua. Diharapkan segenap anggota Komisi Lansia dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Diakonia. Diberitahukan bahwa Komisi Diakonia akan melaksanakan takis pada hari Minggu 19 Maret dan 2 April 2023 pada hari Minggu. Kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung kegiatan Komisi Diakonia. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lingkungan 2. Diberitahukan ibadah PA Lingkungan 2 di keluarga Ama Ina Cassandra Janroto akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Maret pukul 17 WIB di ruang Nehemia BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota Lingkungan 2 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 6. Diberitahukan ibadah PA dan ucapan syukur Lingkungan 6 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Maret pukul 10 WIB sampai dengan selesai di pendopo Kempi 3 Buperta Cibubur, Jakarta Timur.
Diharapkan segenap anggota lingkungan 6 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Pemberkatan pernikahan. Pengumuman kedua. Mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari tersebut di bawah ini. Laki-laki, Darwin F. Gule, anggota jemaat BNKP Elia, Resort 43. Perempuan, Anis Marcelina, anggota jemaat Santo Paulus Panjang, Stasi Santo Petrus, Ratu Damai, Keuskupan Tanjung Karang, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret, pukul 8 WIB di Gereja BNKP Jemaat Jakarta, Resort 45. Pengumuman pertama, mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudara tersebut di bawah ini. Laki-laki, Yosia Laia, anggota jemaat lingkungan 4 BNKP Jakarta Resort 45. Perempuan, Nurmani Daily, anggota jemaat lingkungan 5 BNKP Jakarta Resort 45. Yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret pukul 10 WIB di Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Persembahan untuk inventaris gereja. Diinformasikan Gereja BNKP Jemaat Jakarta telah menerima persembahan dari keluarga NN warga jemaat BNKP Jakarta 1 unit handycam merek Sony HDR CX405 untuk dipergunakan dalam mendukung pelayanan. Atas nama majelis dan warga jemaat BNKP Jemaat Jakarta mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta. Diberitahukan bahwa kembali ke persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 12 Maret, pukul 13 WIB secara tatap muka di Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota majelis, jemaat, BPPJ, dan utusan warga jemaat BNKP Jakarta diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Ucapan selamat kepada keluarga yang baru menikah. Atas nama majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta, mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada saudara Novemberius Lahagu dengan saudari Esther Hatilah Harefa yang telah melangsungkan pernikahan di BNKP Jemaat Lembu Zaua Resort 34 pada tanggal 24 Januari 2023. Kiranya menjadi keluarga yang bahagia dan takut akan Tuhan. Penyerahan Alkitab oleh Ketua BPMJ setelah selesai pembacaan warta jemaat ini. Laporan keuangan minggu ini. Total penerimaan 43.225.097 rupiah. Total pengeluaran 24.290.700 rupiah. Saldo akhir 174.387.980 rupiah. Persembahan perpuluhan minggu ini total 22.427.000. Yang berulang tahun minggu ini periode 6 Maret sampai dengan 12 sebanyak 11 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Kepada pengantin baru diharap ke depan.
Salam. Atas nama Majelis Jemaat dan warga jemaat, saya mewakili mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada saudara Novemberianus Lahagu dengan saudari Esther Hatila Harefa. Sebagai tanda kasih dari Jemaat Jakarta, terimalah Alkitab ini, jadikanlah pedoman dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aplaus. Terima kasih. Saugele. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat 1 dan 2. Asal Yesus jua Tuhan hidupku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tahun-tahunnya ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan anugerah-Mu yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan kami tahu bahwa itu semuanya bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, melainkan semata-mata oleh karena belas kasih-Mu bagi kami. Ampuni kami juga ya Bapa, atas segala dosa dan kesalahan kami. Mari Bapa, sucikanlah hidup kami, berikanlah kami hikmat-Mu ya Bapa, sehingga kami juga beroleh hati yang bijaksana. Terlebih Engkau memberikan kami roh penurut, roh pengertian, sehingga kami juga selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Bahkan kami menyadari Bapa, bahwa kami ini lemah dan tidak berdaya. Tapi kami percaya melalui firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan kepada kami, bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Engkau adalah batu yang teguh, benteng keselamatan bagi kami. Tidak ada Allah lain selain daripada Engkau. Engkau adalah Allah yang perkasa, yang berdaulat,
dan Engkau adalah sang pemilik hidup kami, bahkan semesta alam ini. Bahkan Engkau adalah gembala yang baik bagi kami setiap hari, sehingga Engkaulah yang selalu menuntun hidup kami. Untuk itu Bapa, dalam 1 minggu ke depan ini, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Biarlah Engkau yang memimpin hidup kami. Biarlah tangan-Mu yang kuat dan perkasa itulah yang memegang tangan kami. Ya Tuhan Yesus, segala kebutuhan kami juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, segala sesuatu ada bagi Tuhan. Singa-singa muda kelaparan, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan tidak kekurangan satu apapun. Untuk itu Bapa, segala kebutuhan kami percaya bahwa Tuhan akan menyediakannya bagi kami. Tuhan akan memberkati segala usaha, bisnis, dan pekerjaan kami. Dan biarlah melalui itu Bapa, apa yang menjadi kebutuhan kami, keluarga kami, kebutuhan anak-anak kami tidak takut dan khawatir, karena Tuhan akan memberikannya bagi kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, bahkan masih dalam keadaan pemulihan. Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Ama Devi, orang tua kami Bapak Yes Harefa, Bapak Ama Helen, Bapak Ama Risda, Bapak Ama Arista, Yuan Lase, Bapak Ama Noni, Bapak Ama Keiko, Bapak Ama Grace, Bapak Ama Waris, Ibu Ina Markus, Ibu Ina Edu, Ibu Ina Irvin, dan siapapun ya Bapak yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, fisik, karena berbagai penyakit yang telah menggerogoti tubuh mereka. Kami percaya bahwa Allah sanggup menolong dan memulihkan mereka. Bahkan Tuhan akan menyembuhkan mereka. Berkati setiap obat, berkati setiap makanan dan minuman yang mereka makan dan minum, menjadi saluran berkat Tuhan bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini merindukan lawatan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang akan menikah, baik di tanggal 18 dan juga di tanggal 25, yaitu saudara kami Darwin Gule dan Anis Marcelina, dan saudara kami Yosia Laia dan Nurmani Daily. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Bahkan Tuhan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Terlebih acara pada tanggal 18 dan juga pada tanggal 25, mulai dari pemberkatan nikah dan acara resepsi pernikahan, biarlah Tuhan berkati sehingga dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Dan keluarga ini yang akan menikah nantinya akan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami No Pemberianus Lahagu dengan saudari kami Esther Hatilah Harefa yang telah menikah pada tanggal 24 Januari 2023. Dan saat ini mereka bersama-sama dengan kami. Kami mohon juga Tuhan berkati keluarga baru ini. Biarlah cinta kasih di antara mereka tetap terpelihara. Tuhan lindungi mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Bahkan apa yang menjadi harapan dan rencana mereka, biarlah Tuhan yang selalu campur tangan. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan mereka kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan Engkau berikan mereka kebijaksanaan, agar mereka juga tetap menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan tetap melakukan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk sidang majelis jemaat yang akan dilaksanakan pada hari ini setelah selesai kebaktian ini. Biarlah persidangan majelis pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan benar-benar Tuhan boleh diambil sebuah keputusan yang baik dan tepat. Dan apapun ya Tuhan yang akan kami bahas, bicarakan nantinya, benar-benar nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami, baik sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan juga jemaat-jemaat Tuhan.
Saat ini juga Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau memberikan keamanan dan juga pertahanan. Secara khusus kami berdoa untuk pemimpin kami, untuk presiden kami dan juga wakil presiden. Bahkan seluruh hamba Tuhan yang boleh Tuhan pakai, percayakan untuk memimpin bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan juga yang memimpin hidup mereka, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang Tuhan perintahkan bagi mereka, mereka juga bisa melakukannya dengan baik. Sehingga kami juga Tuhan merasakan ketenangan, damai, sejahtera. Bahkan kami merasakan bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari rumah-Mu ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menyertai kami. Dan Tuhan akan mengantarkan kami ke rumah masing-masing, sehingga kami boleh berkumpul dan bertemu kembali dengan keluarga kami. Inilah doa dan hidup kami yang jauh dari kesempurnaan. Kami minta dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, bila rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Kita bersaat teduh. Amin. Yahobu